Hai guys, ini adalah pick a card. Pilihan kartu. Di sini ada 4 kartu. Ini tentang apakah masih ada kamu di hatinya. Ini bisa saja energi kamu, bisa saja energi pasangan kamu. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang. Jadi nggak bakal cocok tuh semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok, nggak usah dipaksain. Berarti bukan energi kamu yang ketarik gitu ya. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi kamu bisa pilih yang mana yang akan kamu pilih. Kalau kamu bingung, kamu bisa pause dulu videonya. Aku ulangi lagi, ini 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai dulu dari nomor 1. Ada si Queen of Wands. Oke. Queen of Wands. Di sini ada si Queen of Wands, ada si Seven of Swords, ada si Two of Cups, ada King of Cups, ada si Four of Pentacles, ada the Empress, ada Knight of Cups, ada the Emperor, dan Princess of Pentacles. Kita lihat di sini energi yang mempengaruhi kalian berdua. Di sini ada si Queen of Wands, yang dimana ini tentang percaya diri, tentang kekuatan mencintai diri sendiri. Nah, ini yang mempengaruhi kalian berdua. Ini energi dia, ini energi kamu. Oke? Jadi ini pun juga bisa terbolak-balik, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kita lihat energi dia, apa sih actionnya dia, atau apa sih yang sedang dia rasakan. Di sini ada si Seven of Swords, ya. Mungkin ini lebih ke actionnya dia. Di sini, karena dia tahu dia itu cantik atau dia itu ganteng, dia punya potensi gitu ya, dia punya kelebihan, nah dia memanfaatkan kelebihannya itu. Si Queen of Wands ini adalah seorang yang bisa juga seseorang yang cukup egois, bahkan bisa manipulatif ya. Dan di sini dia memanfaatkan kecantikannya atau pesonanya di sini untuk mengait seorang yang lain gitu. Ya, ada 2 orang di sini, kamu dan juga seorang yang lain gitu. Ya, ini tentang triparty. Kita lihat di sini isi hati dia. Ada si Two of Cups. Di sini true love gitu ya. Dia mencintai kamu, tapi dia juga mencintai seorang yang lain di sini. Ada apa? Ya, dia mencintai kamu. Dan di sini challenge-nya ada si King of Cups. Di sini tantangannya dia, kalau dia pengen balikan ke kamu, dia merasa tertantang dengan mungkin kamu ini cukup sensitif orangnya. Nah, di sini dia kesulitan untuk bisa menghadapi sisi sensitifnya kamu, atau mungkin justru sebaliknya, dia yang cukup sensitif sehingga mungkin ada hal-hal yang menyakiti dia atau apapun yang kamu lakukan dan itu melukai hatinya. Makanya di sini dia bersifat impulsif dengan melirik seorang yang lain gitu, untuk melepaskan, untuk melampiaskan kekesalannya gitu. Dan kita lihat di sini outcomes-nya ada si Four of Pentacles, yang dimana dia kayak berjaga-jaga gitu ya. Ya, mungkin memang dia yang cukup sensitif, jadi dia berjaga-jaga tentang hatinya. Makanya ini aku lihatnya lebih kecurigaan gitu ya, kecurigaan. Dia curiga kalau kamu juga melakukan hal yang sama gitu. Makanya kalau kamu melakukan hal yang sama, dia juga gitu. Jadi kita impas. Nah,
di sini kenapa dia melakukan hal ini? Karena dia takut kalau kamu juga melakukannya. Jadi rugi dong gitu. Kamu selingkuhin dia sedangkan dia sendirian, mending dia juga melakukan hal itu. Dan juga di sini si Four of Pentacles ini juga bisa berarti seorang yang cukup insecure ya. Dia cukup insecure, makanya dia menutupi kekurangannya itu dengan memanipulasi hubungan. Kita lihat energi kamu di sini ada the Empress. Ya, mungkin kamu jaga jarak ya dengan dia. Ya, karena sini juga ada the Emperor, mungkin kamu jaga jarak dengan dia. Dan di sini kamu berubah, kamu growing menjadi kamu memfokuskan diri kamu untuk pertumbuhan diri kamu menjadi seorang yang jauh lebih baik, seorang yang bisa mencintai diri sendiri. Dan di sini kamu lagi proses untuk bisa menjadi si The Empress, yang dimana si The Empress ini adalah ibu suri, yang dimana dia adalah mother and father figure yang baik gitu ya, calon ibu atau calon ayah yang baik, atau seseorang yang baik gitu, seorang yang dermawan, seorang yang lembut, seorang yang penyabar ya, pokoknya baik hati. Di sini kamu mungkin mencoba untuk sabar atau nahan diri gitu ya, karena di sini juga ada the Emperor. Dan kita lihat di sini isi hati kamu ada si Knight of Cups. Ini kamu ingin memberikan cinta kepada siapa? Apakah kepada orang ini atau kepada seorang yang baru nantinya? Ya, di sini ya, kamu kayak mencoba untuk mencintai diri kamu, dan kamu memberanikan diri untuk bisa membuka peluang baru. Bisa saja dengan orang ini, yang bisa saja dengan cinta baru. Dan di sini ada si The Emperor sebagai challenge-nya untuk kamu. Kamu harus bisa mengontrol diri kamu ya, mengontrol amarah kamu, mengontrol emosionalnya kamu ya, mengontrol kata-katanya kamu, sikapnya kamu, hal-hal yang tidak baik nantinya untuk kamu. Nah, di sini kamu mencoba untuk bisa mengontrol hal-hal yang bisa kamu kontrol selagi itu bisa. Jadi kamu coba untuk mengontrol diri. Dan di sini kayaknya kamu kayak ngerem gitu ya, padahal kamu masih cinta nih, karena di sini ada si Two of Cups. Mungkin kalian soulmate connection. Jadi kalian berdua ini sebenarnya saling mencintai satu sama lain, tapi seorang di sini melakukan hal yang jahat ya, sehingga di sini pasangannya merasa memilih untuk menjaga jarak ya. Jadi dia kayak seseorang yang dingin gitu ya, seorang yang dingin, seorang yang jutek gitu, padahal dia cinta. Tapi nggak apa-apa untuk kamunya, karena di sini kamu growing ya, kamu berubah menjadi seorang yang lebih baik. Kamu tidak melepaskan kepribadian kamu yang baik di sini, malah kamu bertumbuh, menambah kepribadian kamu yang baik menjadi lebih baik lagi, bagus untuk kamu. Dan di sini ada si Princess of Pentacles sebagai outcomes-nya. Kamu fokus dengan mungkin materi kamu atau pekerjaan ya, dan juga bisa berarti kamu fokus dengan pertumbuhan diri kamu. Jadi kita lihat di sini, apakah masih ada kamu di hatinya? Iya, masih ada nih ya. Meskipun dia sudah sama orang lain, dia masih melihat ke kamu, karena dia sangat mencintai pasangannya. Dia mencintai kamu, karena di sini ada soulmate connection di sini. Tapi ya itu masih sudah jadi bubur gitu ya. Nah, apakah masih ada kamu di hatinya? Masih. Tergantung kamu, apakah kamu mau kembali atau tidak. Oke. Keputusannya tetap berada di tangan kamu. Tarot hanya membacakan energinya aja. Keputusan tetap berada di tangan kamu. Kita lanjut untuk file nomor 2.
the Wheel of Fortune, Six of Wands, Ace of Pentacles, Ten of Swords, the Temperance, Princess of Wands, Four of Wands, Knight of Pentacles, dan Eight of Pentacles. Oke. Di sini energi yang mempengaruhi kalian berdua. Di sini ada si The Wheel of Fortune, yang dimana ini kartu keberuntungan, yang dimana kalian harus jeli melihat situasi-situasi yang menguntungkan untuk kalian gitu. Ya. Ada celah, tapi kamu harus bisa melihat celah itu dengan jeli, ya, untuk mungkin memperbaiki sesuatu atau apapun. Kita lihat energi dia, ya. Di sini ada si Six of Wands. Ya, dia mencoba untuk bahagia, ya mungkin dia mendapatkan promosi di pekerjaannya atau mungkin naik jabatan atau apapun. Pokoknya intinya ada hal-hal yang membuat dia bahagia. Di lingkungannya dia, keluarganya dia, ya dia cukup bahagia di sini, meskipun gak yang gimana-gimana gitu, tapi ya cukup bahagia. Dan di sini kita lihat isi hatinya ada si Ace of Pentacles, yang dimana dia menginginkan suatu pemulaan yang baru, ya. Apakah itu bersama kamu atau tidak, aku juga nggak tahu. Tapi di sini dia kayak menginginkan suatu hal yang baru, apa ya, menginginkan lembaran baru, mungkin dengan kamu atau mungkin dengan dirinya sendiri, bisa apa aja. Tapi di sini si Ace of Pentacles ini juga bisa berarti peluang, karena ada the Wheel of Fortune di sini, ada si Ace of Pentacles, jadi bisa berarti peluang untuk bisa apa ya, peluang untuk kamu, ya, untuk kamu bisa kembali lagi ke dia, atau mungkin sebaliknya, peluang untuk dia bisa kembali lagi ke kamu. Ada peluangnya kalau memang mau untuk melakukan. Kalau enggak sih ya enggak. Kita lihat di sini challenge-nya ada si Ten of Swords. Nah, di sini dia harus bisa bangkit dari keterpurukan di masa lalu, ya, dimana mungkin dia cukup tersakiti di masa lalu. Dia harus apa ya, dia kayak harus bisa mengubur hal-hal di masa lalu itu dan membuka new life di sini, membuka permulaan yang baru di sini, menimbun hal-hal di masa lalu yang memang sudah layak untuk ditimbun gitu, ya, yang sudah layak untuk ditenggelamkan, untuk bisa membuka awal yang baru. Karena tidak ada nggak bakal bisa membuka awal yang baru kalau kita nggak menyudahi hal yang lalu gitu, ya. Di sini outcomes-nya ada the Temperance, yang dimana hubungan timbal balik di sini. Aku nggak tahu siapa yang melakukan apa, ya. Intinya di sini dulu mungkin hubungan ini nggak ada timbal baliknya. Seseorang cenderung melakukan hal lebih dari pasangannya, tapi pasangannya tidak melakukan hal yang sama. Nah, di sini dia kayak, kalau saja ada peluang ini bisa terrealisasikan, ya, dia bakalan take and give gitu. Dia bakalan melakukan hal yang seharusnya dia lakukan di masa lalu. Oke, kita lihat di sini energi kamu. Di sini ada si Princess of Wands, yang dimana meskipun kamu kayak nggak butuh gitu, ya, tapi kamu tetap menggenggam cinta kamu di sini. Kamu tetap berharap sama orang ini, meskipun kamu kayak di luar itu kayak nggak butuh gitu, padahal di dalamnya mau banget. Dan di sini ada si Four of Wands sebagai isi hatinya kamu. Mungkin kamu sangat mendambakan pernikahan atau hubungan yang lebih komitmen, tapi dia tidak bisa memberikannya. Nah, di sini peluang tadi,
ada peluang untuk bisa merealisasikan ini kalau dia mau berjuang, dan juga kalau kamu mau memberikan peluang itu. Jadi butuh kerjasama antar keduanya ya untuk mewujudkan ini, karena di sini ada the wheel of fortune yang dimana nggak ada yang nggak mungkin bakalan kesampaian kalau kamu berjuang, kalau nggak. Okay. Dan di sini ada si Knight of Pentacles sebagai challenge-nya. Di sini kalau misalnya kalian kembali lagi, ini kayak hubungan yang menanjak gitu, kayak jenjang gitu ya, bakalan naik tingkat gitu. Ini challenge-nya adalah kamu harus bisa naik level gitu dalam percintaan ya. Ini kayaknya hubungan kalian kayak dipaksa untuk naik level sama universe, sehingga di sini dituntut kemampuan kamu untuk bisa naik level dalam hubungan. Mungkin itu dari segi sikap kamu ke pasangan, atau cara kamu dalam berhubungan ya, keduanya, nggak cuma kamu aja. Nah di sini dituntut itu ya, kamu dituntut untuk bisa memperlakukan pasangan kamu dengan baik. Nah kalau dianya, challenge-nya adalah bagaimana dia bisa memendam mengubur apa yang sudah perlu untuk dikubur gitu, nggak perlu diungkit-ungkit lagi gitu, kesakitan di masa lalu. Dan di sini ada si Eight of Pentacles yang dimana sebagai outcomes-nya. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau kamu berjuang keras, maka hasilnya bakal baik ya. Gini loh, ini bagus banget untuk kamu dan keduanya gitu. Kalau misalnya bisa kembali lagi dan memperbarui diri gitu ya, dan juga memperbarui apa yang salah di dalam hubungan ini dan memperbaikinya, mencari belajar bagaimana cara menjalani hubungan yang baik dan benar tuh kayak gimana gitu, maka bakalan terrealisasi di sini ya. Baik itu dari segi percintaannya kamu maupun dari segi keuangannya kamu gitu. Kalau udah bisa buka celah ini ya, maka semua pintunya bakal terbuka gitu, pintu rezeki, pintu yang lain-lain sebagainya. Jadi intinya adalah harus bisa membuka awal yang baru ini, yaitu dengan menjadi pribadi yang baru ya. Rendam yang lama, kubur yang lama, bangkit menjadi seorang yang baru. Oke? Jadi apakah masih ada kamu di hatinya? Jawabannya masih. Dan hubungan ini bisa saja diperbaiki kalau memang mau untuk memperbaiki. Kalau enggak, ya enggak, bakal kayak gini aja. Oke? Itu untuk file nomor 2. Kita lanjut untuk file nomor 3. Ada si Eight of Wands, ada si Three of Swords, ada the World di sini, ada si Five of Pentacles, ada the Strength, ada the Sun, the Devil, Three of Cups, ya, Ten of Pentacles, ya, Ten of Pentacles. Ini kayak nggak baik nih. Oke. Kita lihat energi yang mempengaruhi kamu. Di sini ada si Eight of Wands yang dimana komunikasi. Ini tentang komunikasi, tentang pengharapan. Bisa saja dia sangat menginginkan komunikasi dengan kamu, atau mungkin justru sebaliknya, kamu yang menginginkan komunikasi dengan orang ini. Intinya adalah komunikasi. Di sini mungkin komunikasinya tidak berjalan dengan baik, ya, tersendat-sendat gitu. Kita lihat energi yang pengaruhi dia atau actionnya dia. Di sini ada si Three of Swords, ada si Three of Swords, ada si Three of Cups, ada the Devil di sini. Mungkin ini juga tentang triparty, ya.
Tapi dan di sini ya, orang ini mungkin cukup tersakiti sama hal yang terjadi di masa lalu, hal yang pernah terjadi di hubungan kalian. Jadi dia cukup tersakiti di sini. Aku nggak siapa yang melakukan triparty, bisa saja kamu, bisa saja orang ini. Jadi di sini dia cukup tersakiti di sini. Kita lihat isi hatinya dia, ada the world di sini, yang dimana dia menginginkan pembaruan gitu. Dia pengen dunia baru, dia pengen, ibaratnya kayak dia pengen keluar lah dari situasi ini gitu. Udah nggak kuat lagi gitu. Tapi ya, karena juga ada the devil di sini, hubungan kalian terus putar-putar di sana terus gitu. Putus nyambung, tapi masalahnya itu aja. Nah, di sini datanglah si the world yang dimana harus bisa berubah, ya. Kita lanjut. Challenge-nya di sini ada si Five of Pentacles, yang dimana ini dia merasa lonely. Jadi challenge-nya untuk dia adalah dia harus bisa keluar dari ini, situasi ini, yang dimana ini nggak baik banget buat dia sebenarnya. Dia merasa ini ya, dia merasa nggak pantas gitu, dia merasa gue jelek banget nggak ya gitu, insecure gitu ya. Dia merasa nggak berarti gitu, hidupnya nggak berarti, nggak merasa bodoh dan hal-hal buruk lainnya di sini dia pikirin gitu. Nah, di sini challenge-nya adalah dia harus bisa bangkit dari keterpurukannya ini. Jangan berlama-lama di sini. Kalau ini adalah kamu, jangan berlama-lama di sini. Ya, bangkit, selesaikan masalahnya. Jangan direndam terus nangis sendiri gitu, tapi nggak selesain masalahnya, yang nggak bakal kelar-kelar kayak gitu mulu. Nah, di sini ada the strength sebagai outcomes-nya. Jadi di sini dia kayak mencoba untuk kuat ya, dia mencoba untuk bangkit sebenarnya dari keterpurukan ini. Mungkin dia yang tersakiti oleh kamu ya, jadi dia berusaha untuk bangkit. Di sini kayak orang yang berusaha melawan egonya ya, untuk bisa menyampaikan sesuatu, karena di sini tentang komunikasi. Mungkin ada komunikasi yang tidak berjalan baik di sini, padahal sangat membutuhkan jalan keluar di sini ya, closure. Dan di sini kita lihat energi kamu, ada si the sun, yang dimana mungkin kamu adalah seorang yang cukup keras kepala ya, tapi di sini the sun sebenarnya sih baik ya. Kamu coba untuk bahagia, kamu coba untuk mengenal jati diri kamu, meskipun kamu bahagia gitu ya, tapi kamu tetap memikirkan gitu, kamu bahagia nih gitu ya, tapi kamu tetap dibilang overthinking sih enggak juga, memikirkan gitu, tetap memikirkan tapi nggak kelihatan di luarnya gimana. Kita lihat di sini si hati kamu, di sini ada devil ya. Kamu mungkin terobsesi dengan dia, atau mungkin justru sebaliknya, kalian terobsesi satu sama lain. Jadi hubungan ini mungkin cukup toksik ya. Ada kekerasan juga, baik fisik maupun verbal, saling tarik menarik di sini. Dan di sini ada si challenge-nya, ada si Three of Cups. Di sini challenge-nya adalah kamu harus bisa berubah. Jangan lagi main hati ya. Jangan lagi
Karena di sini seorang di sini cukup sangat-sangat tersakiti hatinya. Nah, mungkin ya situasinya ini gini. Kalian saling mencintai nih satu sama lain, saling terobsesi, bukan dicintai sih, lebihnya ke obsesi satu sama lain, jadi nggak bisa lepas. Jadi siklusnya putar-putar terus di sana. Kalian saling menyakiti juga satu sama lain, ya, saling menyayangi dan juga saling menyakiti secara nggak langsung gitu. Dan di sini mungkin hal-hal yang terus berulang ini adalah tentang sakit hati, ya, tentang pihak ketiga. Itu terus yang berulang. Inilah, karena kelakuan kamu ini, dia merasa insecure, dia merasa nggak pantas. Aku nggak tahu siapa yang merasakan itu. Bisa saja orang yang di atas ini, bisa saja orang yang di bawah. Jadi sesuaikan situasi dan kondisinya. Kita lihat di sini outcomes-nya kamu. Di sini ada si Ten of Pentacles. Ya, kamu cukup bahagia gitu ya. Tapi nggak dari perasaan sih bahagianya. Cuma dari itu, materi, ya. Dari sisi materi atau sisi hal-hal konkret lainnya, kamu cukup bahagia di sini. Atau ini mungkin di sini sih ada dua skenario kali ya. Ya, ada dua skenario di sini. Bisa saja melakukan triparty itu adalah orang yang di atas ini. Dan orang yang di bawah ini berusaha untuk bahagia, berusaha untuk bangkit. Meskipun masih banyak pikiran tentang hal ini, tapi dia berusaha untuk bangkit. Dan dia cukup terobsesi. Tapi dia kayak berusaha meredam emosi itu, ya. Dan di sini challenge-nya adalah dia harus bisa meredam emosi itu. Dan di sini jangan jadikan cara meredam emosi itu dengan beralih ke cinta lain gitu, membuka peluang untuk orang lain. Karena kalau kayak gitu nggak cuma dia aja yang kamu sakiti, yang orang yang baru itu juga. Jadi terlalu banyak orang yang kamu sakiti jadinya. Di sini cukup bahagia, tapi tidak secara emosional gitu. Bahagianya tuh apa ya? Ya bahagia aja gitu. Nggak wish fulfillment lah gitu. Cuma hanya sekedar bahagia doang, yang bahagia yang dimana nantinya bisa pudar gitu aja. Nah di sini tantangannya ya, see the world, yang dimana kalian harus keluar dari siklus ini. Kalau enggak, maka siklusnya bakalan terputar-putar terus, bakal kayak gitu-gitu terus. Di sini karena temanya adalah apakah masih ada kamu di hatinya. Aku lihat sih kayaknya bisa iya bisa enggak, tapi lebih ke ya bisa iya bisa enggak sih ya. Karena di sini tentang komunikasi. Ini mungkin tentang itu klarifikasi yang akan dia berikan atau kamu berikan. Di sini membutuhkan klarifikasi. Nah di sini membutuhkan klarifikasi untuk bisa membuka the new world ini, dunia baru ini. Dan apakah masih ada kamu di hatinya? Jawabannya 50/50. Bisa iya, bisa enggak. Cuman lebih ke kayaknya dia jera gitu ya. Dia menyerah. Dia mencoba untuk bangkit, dia menyerah. Dia menyerah dengan hubungan ini dan dia mencoba untuk bangkit sendirian. Oke, itu dia file nomor 3. Kita lanjut ke file nomor 4. Ada si Seven of Pentacles.
ada si Five of Wands, ada si Nine of Pentacles and Nine of Cups, ada si The Fool, ada The Judgment, ada si Seven of Wands, ada si Nine of Wands, ada si Nine of Pentacles, dan juga ada si Two of Swords di sini. Kita lihat energi yang mempengaruhi kalian berdua. Di sini ada si Seven of Pentacles, yang dimana ini tentang penantian. Aku nggak tahu siapa yang menanti siapa, tapi sepertinya keduanya ya. Ada penantian di sini. Beberapa mungkin juga menantikan kelahiran jabang bayi di sini, atau menanti anak gitu ya, atau menanti hubungan ini kapan pulihnya. Intinya di sini adalah penantian. Kita lihat di sini hal yang mempengaruhi dia atau actionnya dia. Di sini ada si Five of Wands, yang dimana ini tentang perseteruan ya. Mungkin kalian banyak cekcok satu sama lain, banyak berselisih paham gitu ya, sering bertengkar, dan ya sering bertengkar. Itu bisa saja tentang pertengkaran secara verbal maupun secara fisik ya di sini. Kita lanjut. Di sini ada si Nine of Cups, isi hati dia ke kamu. Di sini ada si Nine of Cups, yang dimana dia cukup bahagia sebenarnya dengan kamu. Dia merasa wish fulfillment dengan kamu, atau dia merasa cukup bahagia di sini. Kenapa ya? Ini bisa saja tentang kesombongan. Kita lihat di sini action itu challenge-nya ada The Fool. Challenge-nya adalah dia harus bisa memutuskan suatu hal atau menjalankan suatu hal dengan bijak gitu. Kalau The Fool ini kan seorang yang tidak pikir panjang gitu ya, yang ceroboh. Nah di sini sisi kecerobohannya dia, challenge-nya. Jangan ceroboh dalam mengambil suatu keputusan atau suatu sikap, karena di sini sangat emosional. Di sini sangat berapi-api, karena ini ada fire sign ya, berapi-api di sini, sangat emosional. Dan di sini the outcomes-nya ada The Magician. Kalau pengen memperbaiki situasi ini bisa, kalau ada kemauan. Kalau enggak. Di sini kalau ada kemauan pasti ada jalan. Tergantung pribadi masing-masing orangnya. Kita lihat di sini energi kamu. Di sini ada si Seven of Wands, yang dimana mungkin kamu meskipun kamu sering argumen dengan orang ini gitu ya, membuat kamu cukup drop, tapi kamu di sini berusaha untuk bangkit, berusaha kayak ini ya, kamu lihat seseorang yang menutupi lubang gitu ya, jangan sampai akhirnya tumpah. Nah ibaratnya tuh kamu kayak gitu, jangan sampai sisi apa namanya, ibaratnya kayak seorang yang menahan tangis gitu, ngerti gak sih ya, seorang yang menahan tangis gitu. Jadi dia kayak menahan hal-hal yang ini ya, meskipun mungkin ada kata-kata kasar atau kata-kata yang cukup menyakitkan ya, atau sikap yang cukup menyakitkan di sini yang dilakukan orang ini. Nah di sini kamu berusaha untuk sabar ya, berusaha untuk enggak terpengaruh sama hal-hal itu. Kamu ibaratnya kayak udah digoyang-goyang sama angin, tapi kamu tetap kokoh gitu. Nah di sini isi hati kamu, di sini ada si Nine of Wands. Kamu merasa perlu untuk keluar dari situasi ini, mungkin dengan mencari cinta baru gitu, atau mencari peluang baru di luar sana. Mungkin ada yang mau gitu ya.
Intinya di sini si Knight of Wands ini tentang perkelana. Jadi seseorang yang suka berkelana. Jadi bisa saja kamu menginginkan capek mas sama orang ini gitu, pengennya sama yang mungkin coba cari yang lain, bisa saja dia bisa memperlakukan aku dengan baik gitu. Nah di sini challenge-nya ada si Nine of Pentacles, yang dimana kamu harus bisa growing ya, menjadi pribadi kamu yang jauh lebih baik. Karena di sini kamu cukup kekanak-kanakan. Ya, kamu cukup kekanak-kanakan di sini. Kamu cukup karena nggak tahan gitu ya. Karena nggak tahan, jadi kamu memutuskan untuk keluar dari situasi ini. Ibaratnya kayak kabur gitu. Kabur dari satu situasi yang dimana seharusnya kamu menyelesaikan itu. Dan di sini challenge-nya adalah kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri dan tahu apa yang kamu mau, tahu keputusan apa yang terbaik untuk kamu. Nah, di sini tentang growing, ya. Dan di sini ada Two of Swords tentang outcomes-nya, ya. Mungkin ada keputusan yang akan kamu ambil, yang harus kamu ambil, mau nggak mau harus kamu ambil keputusan ini, harus kamu buat, ya. Sengaja dihadirkan sama universe, yang dimana kamu harus membuat suatu keputusan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, ya. Ini bisa saja tentang proses mencintai diri sendiri, yang dimana harus ada keputusan yang bijak di sini dari kamu. Jadi jangan lari, karena di sini kamu suka lari-larian orangnya, suka lari dari masalah, ya. Ini bisa saja terbolak-balik energinya, bisa saja ini kamu, bisa saja pasangan kamu, ini pasangan kamu, atau mungkin terbolak-balik, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan di sini dianya, si Nine of Cups di sini, sebenarnya dia merasa wish fulfillment ketika bersama kamu, dia cukup bahagia dengan kamu, tapi kalian selalu bertengkar di sini, ya. Peluang untuk memperbaiki masalah ini ada kalau mau untuk melakukannya, kalau enggak. Jadi makanya butuhnya kedewasaan di sini, karena seseorang di sini juga cenderung lari-larian orangnya, lari dari masalah. Jadi masalah itu nggak selesai-selesai gitu. Dan juga seseorang di sini cenderung ceroboh juga melakukan suatu hal. Tapi aku lebih lihatnya di sini ya, bukan cuma kamu yang kekanak-kanakan, dia juga sama aja sih keduanya. Mungkin kalian seumuran, atau mungkin kalian memang masih kekanak-kanakan satu sama lain. Nah di sini imbauannya adalah untuk bisa dewasa, ya, dewasa secara sikap, secara spiritual, secara pokoknya dewasa, menjadi seorang yang bertumbuh gitu. Jadi jangan menjadi seorang yang the fool ini, seorang yang nggak pikir panjang, yang ceroboh, dan juga lari dari masalah. Apakah masih ada kamu di hatinya? Jawabannya iya, karena di sini juga ada penantian. Jadi dia sebenarnya tetap menantikan kamu untuk kembali, dan kamu juga sebaliknya. Tapi itu tadi nggak bisa kembali karena sama-sama keras kepala keduanya, sama-sama pengen menang, ya. Jadi nggak ada yang mau ngalah di sini, ya. Di sini ya, nggak ada yang mau ngalah. Ini kalian berantem nih keduanya, dan di sini nggak ada yang mau ngalah. Cari dia ngelakuin ini, cari hal lain yang bisa itu. Jadi kayak ibaratnya kalian kayak saling menjatuhkan gitu sama lain, ya. Kalian saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi nggak ada yang mau ngalah, pengen menang. Ini kayak kompetisi, bukan kayak hubungan. Jadi dituntut kedewasaan di sini. Oke? Apakah masih ada kamu darinya? Masih. Oke, segitu saja untuk hari ini. Itu dia file nomor 4, sudah aku bacain semuanya. Semoga resonate untuk kalian. Kalau resonate, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.